Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan mendiskusikan dan saya akan menambahkan beberapa hal yang perlu ditambahkan dalam mata kuliah pengembangan materi Al-Quran Hadis pertemuan yang ke-7 ya, dalam praktek mengajar. Jadi pembahasan hari ini itu diorientasikan ke dalam bagaimana kita sebagai mahasiswa mampu menerapkan pengelolaan kelas dengan baik, mampu mengatur ranah sarana pembelajaran. Apa maksudnya ranah sarana pembelajaran? Saudara masuk lokal, kebetulan mata pelajarannya Al-Quran Hadis ya. Materinya apa? Materinya mungkin tentang tahfizul Quran, ngafal Al-Quran, dan kasasul Qurannya, kisah-kisah dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari materi tersebut. Oke, yang perlu saudara lakukan, perhatikan ranah sarana lokal. Oke, secara teori, ranah sarana lokal itu lokal. Idealnya bentuk lokal itu berjenjang, seperti aula-aula yang betul-betul sesuai dengan standar. Setiap meja itu mempunyai laci, ya, meja siswa dan meja guru. Guru mempunyai almari, ya. Di lokal harus ada sound system. Di dalam lokal harus ada WC. Dan di dalam lokal harus ada AC kalau berbicara yang ideal. Terus di dalam lokal harus ada media pembelajaran yang kompeten dalam menyampaikan materi yang sesuai dengan mata kuliah. Kalau Al-Quran Hadis mungkin tip audio dan lain sebagainya. Itu ranah sarana. Perhatikan dulu, ketika saudara masuk lokal, ada bangku-bangku yang belum tersusun, ini segala macam, ya, itu perlu diluruskan. Oke. Kita masuk ranah suasana. Sebelum masuk lokal, saudara menganalisis suasana. Saudara ngajar Quran Hadis, masuk lokal, lihat dulu keadaan lokal. Ya, gimana keadaan lokalnya? Kalau lokalnya wajah siswa itu sudah termotivasi untuk belajar, nggak ada yang ribut, nggak ada yang lirik sana sini, nggak ada yang megang HP dan lain sebagainya. Setelah saudara analisa ranah suasana dan ranah suasana lokal, baru saudara mulai. Yang saudara mulai mengimplementasikan materi. Sebelum mulai, saudara review dulu pembelajaran minggu lalu. Habis itu masuk materi. Ya. Jadi apa yang perlu saudara penuhi untuk menyampaikan materi? Pertama, saudara itu harus punyai mimik wajah. Saudara harus ekspresif sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Pendidikan tahun 2004. Guru milenial itu harus agresif. Agresif maknanya seperti apa? Harus pandai bermimik wajah. Ya, mana mimik wajah? Itu untuk kontrol penguasaan lokal. Ya. Harus pandai berintonasi. Apa itu intonasi? Apa yang saudara sampaikan itu harus ada intonasinya, mayor dan minornya. Misalnya saudara di depan lokal pengen mengarahkan siswa dalam materi kasasul Quran misalnya, kisah Fir'aun misalnya, ya, Fir'aun meninggal di Laut Merah. Ya, gimana caranya? Misalnya saudara pengen nyampaikan Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Ya. Berikan intonasi. Anak-anak sekalian, Fir'aun meninggal di Laut Merah. Itu intonasi itu. Jadi jangan saudara jadi guru itu datar aja. Ya, anak-anak sekalian, Fir'aun meninggal di Laut Merah. Itu nggak berasa, nggak bisa kita mendapatkan
perhatian dari siswa. Terus apalagi? Terus bagaimana kita meracik materi itu sedemikian rupa agar menarik? Caranya gimana? Menarik tidak menarik itu tergantung media dan cara penyampaian guru. Ya, Al-Quran hadis identik dengan penguasaan hafal Al-Quran dan hadis, dan hikmah dari kasasul Quran dan riwayat hadis, serta penguasaan secara tartir dan lugah tentang hafalan Al-Quran dan hadis. Jadi itu saja. Jadi semua kompetensi itu dikembalikan ke penguasaan guru. Ya. Jadi ada pertanyaan. Ya, kalau ini nggak banyak ya yang perlu saya tanggapi nih. Oh, tentang materi pertanyaannya. Jika rezeki sudah dijamin Tuhan, kenapa ada yang meninggal karena kelaparan? Oke. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru kana bi ibadihi khabiran basiran. Itu jaminan Allah ya dalam Al-Qur'an. Allah lah yang bagikan rezeki, Allah lah yang melapangkan rezeki dan menetapkannya. Kita nggak bisa menghubungkan kematian dengan kelaparan. Tapi dalam dunia sebab akibat, ada berapa kasus kelaparan dan mengakibatkan kematian. Apakah Tuhan nggak adil? Pertanyaannya adalah, kematian itu dalam konsep akidah dan qada dan qadar itu sudah ditetapkan. Walaupun pada hari itu dia lapar, itu kita nggak bisa menganggap menjustis Tuhan itu nggak adil. Rezeki kan sudah dibagikan. Walaupun pada waktu itu dia tidak lapar, dia juga pasti mati. Gitu. Apakah Tuhan adil? Tuhan mah adil. Ya, hikmah kelaparan itulah yang nggak bisa kita bongkar sebagai makhluk. Karena setiap kita ini kan punya ujian masing-masing. Ada jalannya masing-masing. Ya. Jadi yang kelaparan itu gimana? Banyak orang yang lapar. Ya. Tapi nggak mati-mati tuh. Tak mati-mati. Jadi kita nggak bisa menyorot satu indikator untuk memutuskan adil dan tidak adil Tuhan. Yang jelas Allah SWT itu adil. Dan masalah rizki gimana? Ya, rizki itu sebetulnya kita kan sudah ditetapkan Allah pada zaman 1000 tahun sebelum zaman azaliyah di Luh Mahfuz. Rizki kita seperti ini, presentasinya seperti ini, matinya seperti ini, jodohnya seperti ini, ya, itu kan sudah ditetapkan, ya, ditetapkan semuanya. Jadi ketika itu sudah ditetapkan, kita cuma menjalaninya saja, ya, kita hanya menjalaninya saja. Dan hal yang menjadi sebab itu bukan menjadi indikator ketidakadilan Tuhan, termasuk dalam kelaparan ini. Banyak orang yang nggak lapar mati, ada orang yang habis makan mati. Apakah adil? Ya Allah mah adil. Ya Allah meletakkan sesuatu terhadap orang yang mampu. Dikasihkan si A harta 10 M. Kenapa si B dikasih cuma 100 perak, si A dikasih 10 M? Karena itu ujian untuk dia dan takdirnya seperti itu. Ya, dan ketetapannya juga seperti itu. Ya. Kenapa si A dikasih wajah yang jelek? Ya. Apakah Tuhan gak adil? Padahal si B itu gagah atau cantik. Di situ letak keimanan kita. Ya. Ketika kita menerima wajah kita yang jelek, ya, itu berarti kita percaya dan yakin kepada qada dan qadar. Alhamdulillah kita dikasih wajah jelek. Lihat ke bawah, ada saudara kita yang tidak mempunyai tangan, tapi dia menikmati hidup. Kenapa dia menikmati hidup? Karena dia bersyukur. Disitulah substansi keimanan. Kalau kita tidak mengaitkan kelaparan dan rezeki ini terhadap keimanan secara liberal, mungkin kita protes Tuhan. Ya, oke, itu jawabannya. Apakah boleh berniaga ketika salat Idul Fitri? Waduh, pertanyaannya. Ya, boleh berniaga ketika salat Idul Fitri. Saya jawab dengan 3 sudut pandang. Ketika kita sebagai orang awam ditanya boleh nggak berniaga ketika salat Idul Fitri? Boleh, ya. Karena saya sebagai orang awam. Kenapa? Ya, salat itu kan sunat ya, nggak wajib ya. Jadi kalau mau yang plus, salat aja. Ya. Ketika nggak mau, ya kita nggak dapat pahala. Ketika sebagai orang alim, boleh nggak berniaga sambil berniaga sedangkan orang lagi sholat Idul Fitri? Kalau orang alim enggak ya. Itu merupakan ritual ibadah yang disuruh oleh Rasulullah SAW.
kita harus salat Id gitu. Tapi ketika saya menjadi orang yang takwa, haram jualan. Sedangkan orang lagi melaksanakan salat Id. Kalaupun orang takwa, apa yang menjadi mubah itu bisa jadi haram. Misalnya, kalau orang takwa ya, saya hari ini lagi ngerekam video untuk saudara. Kita lagi kuliah online ini. Ya. Saat saya rekam ini, azan muazin di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, sampai selesai, ila akhirih. Ketika saya tidak mematikan video ini dan pergi ke masjid untuk salat berjamaah, berarti ini aktivitas rekam video ini jadi haram ini, ya, menurut orang yang takwa. Ya, padahal ini cuma merekam video saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya lagi nonton TV, saya nggak bergegas salat ke masjid, itu haram itu. Jadi klasifikasinya tergantung kualitas orangnya. Kalau kualitas orangnya takwa ya begitu, alim begitu, awam ya sah-sah saja. Insyaallah moga kita menuju orang yang alim. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, 2 pertanyaan itu saja. Kesimpulannya, Al-Quran hadis lebih diorientasikan kepada tanggung jawab guru untuk menguasai ranah suasana dan ranah sarana lokal dan menguasai lokal dan mem-PBM-kan secara efektif. Ya. Dan pertanyaannya, mungkin kalau ada tanggapan silakan. Kita tutup dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.